Hai teman-teman History.id, saat ini saya sedang berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Kalian pasti tahu dong sejarah Kota Tua Jakarta zaman dulu seperti apa. Di zaman kolonial VOC, Kota Tua Jakarta itu merupakan salah satu pusat keramaian atau pusat administrasi loh. Kalian penasaran nggak sih ada apa aja di sini? Yuk lihat-lihat. Nah teman-teman, kalian pasti tahu dong ini meriam apa. Ini merupakan salah satu meriam paling populer nih di kawasan Kota Tua Jakarta. Gak lain dan gak bukan merupakan meriam si Jagur. Kira-kira ada apa lagi ya? Oke teman-teman, kalian pasti tahu dong ada bangunan apa nih di belakang saya. Betul banget, ini museum wayang. Nah kalian tahu nggak sih zaman dulu nih di area sekitar museum wayang itu dibangun sebuah gereja yang di bagian halamannya itu terdapat makam-makam para pembesar dan tokoh-tokoh elit di zaman kolonial. Nah teman-teman, tadi kan kita udah keliling ke berbagai bangunan bersejarah yang sekarang jadi museum nih di Kota Tua Jakarta. Kayaknya menarik deh kalau kita kupas lebih dalam sejarah Kota Tua Jakarta. Nah, maka dari itu saya undang Mas Ade Purnama ke studio History.id bersama saya Amanda di Jejak Dokumentasi Podcast edisi Melancong ke Kota Tua Jakarta. Oke teman-teman History.id, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ade Purnama selaku founder Sahabat Museum nih. Terima kasih banyak Pak Ade sudah hadir. Kita akan membahas tentang sejarah Kota Tua Jakarta di Jejak Dokumentasi Podcast episode Melancong ke Kota Tua Jakarta nih. Nah sebelumnya nih, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sejarahnya Pak Ade, saya punya pertanyaan yang sebenarnya tuh pertanyaannya sudah lama muncul gitu. Karena kan kalau kita jalan-jalan ke wilayah Kota Tua Jakarta, sekitarannya itu cuman wilayah Fathahillah, Museum Fathahillah gitu kan ya, terus Kali Besar gitu. Tapi sebenarnya konsep apa maksud dari Kota Tua ini sendiri, apakah cuman sekedar di wilayah Museum Fathahillah atau gimana? Kalau bicara cuman ya, itu kesannya Kecil banget kecil ya? aja gitu. Padahal Kota Tua itu kalau mau dieksplor tuh bisa 4 jam. Oh lama gitu. banget ya, Asalkan kita bisa menelusuri sejarah gedung tuanya dan juga sosial budaya beserta gaya hidupnya gitu. Jadi seperti yang Mbak tadi tanyakan, apakah itu sekitar Museum Fathahillah aja atau nama resminya Museum Sejarah Jakarta, terus sampai ke Museum Bahari, Pelabuhan Senda Kelapa, ya betul daerah emang segitu. Tapi biasanya tuh lingkupnya itu sampai ke Glodok. Gitu, gitu. Jadi Glodok yang kadang-kadang orang menyebutnya Chinatown gitu. Padahal sebenarnya itu adalah lebih tepatnya kampung Cina gitu. Karena ada kalau diartikan dari bahasa Belanda itu bernama Chinese Wijk gitu. Jadi kampung orang-orang Tionghoa gitu. Oke, oh ya sebelumnya nih buat teman-teman History.id mungkin yang penasaran siapakah sebenarnya Pak Ade Purnama gitu ya. Nah Pak Ade Purnama ini merupakan salah satu orang yang sangat perhatian dengan sejarah Indonesia gitu ya Pak ya. Dan sudah beberapa kali menyelenggarakan tur wisata sejarah mungkin gitu ya bisa dibilang ya Pak Ade ya. Sudah 184 ya Pak. Salah satunya Kota Tua. Iya, bukan salah satunya. Seringnya ke Kota Tua. Seringnya ke Kota Tua. Oke, karena memang transportasi umumnya kayaknya cukup mudah ya kalau mudah sekali, ya? Mudah sekali. Bisa naik kereta, bisa naik angkot, bisa naik Transjakarta, bisa naik sepeda, bahkan bisa jalan kaki kalau sanggup. Oke, kalau sanggup. Kalau sanggup. Oke, kita lanjut kalau gitu Pak Ade. Terus kan sebenarnya kalau kita bicara tentang area Kota Tua gitu ya Pak Ade, kan kita selama ini beranggapan Kota Tua itu identik dengan segala hal yang dilakukan di masa lalu itu di sana gitu kan ya. Tapi sebenarnya Kota Tua Jakarta itu dulunya tuh tempat apa sih Pak Ade? Benar juga. Jadi segala sesuatu, terutama pusat pemerintahan VOC ya, orang-orang suka mengasumsikan Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal sebagai Museum Fathahillah itu adalah kantornya VOC. Gitu. Ini adalah kantor pengendali imperium kolonial pada zaman dulu. Padahal bukan situ. Itu adalah gedung balai kota. Gitu. Di mana pusat pemerintahan VOC itu ada lebih ke utara dekat Museum Bahari di Jalan Tongkol, itu sekarang
tinggal reruntuhan aja. Sayang Oke. sekali gitu. Mhm Jadi mhm. kalau kita mau mengeksplor kota tua Jakarta, itu kita emang, harus ke sana tuh emang dengan persiapan, apa ya, hati dan enjoy lah gitu. Mhm. Jadi kita kita ketika kita turun dari, apa sih, transportasi, apakah itu mobil, motor, kereta api, Transjakarta dan lain-lain, kita tuh datang sana tuh dengan suasana riang lah gitu. Riang dengan niat mempelajari riwayat kota kita tercinta ini, Oke gitu. oke. Oh ya, karena memang, kalau tidak salah reruntuhannya itu kan memang sekarang masih ada ya Ya, Pak Ade, tapi heeh, memang, tinggal sedikit ya? tinggal sedikit. Bener, dan Mhm. iya sih, itu mungkin kalau kita nggak tahu, nggak akan kepikiran kalau itu Betul dulunya betul. sisa benteng zaman VOC Iya, gitu sisa ya? benteng, sisa gudang, Mhm tapi mhm. yang, mayoritas bangunannya itu dihancurkan, oleh Dendels tahun Oke 1808 kalau nggak salah ya, 1808, 1809 untuk membangun kota baru di selatan, oke, yaitu daerah Lapangan Weltevreden. Banteng, Oke, gitu. Jadi bahan mhm. materialnya, terus juga, karena kondisi kota Batavia pada zaman itu sudah buruk gitu ya, sanitasinya, kesehatannya, lingkungannya, maka Dendels memutuskan untuk memindahkan, sebuah kota, yang tadi dari Batavia Lama ke Batavia Baru Baru, di sekitar mhm. Lapangan Banteng dan sekitar area situlah, gitu. Mhm, oke itu yang, mungkin dikenal juga dengan sebutan Weltevreden itu ya? Ya, Walter Freden, Mhm. Waterloo Plain Oke, gitu. betul. Iya sih, saya juga, sempat baca juga, Mhm mhm, riset-riset tentang wilayah kota tua karena mhm, memang salah satu alasannya kenapa muncul kan ada istilahnya Old Batavia sama mhm, New Batavia gitu ya, Pak betul, Ade ya. heeh heeh. Itu salah satunya memang karena ada wabah penyakit ya, Betul, heeh. sekitar abad 18 yang akhirnya Mhm, menyebabkan, banyak orang-orang Eropa dan orang-orang heeh, kayanya pindah ya, ke heeh. area yang mungkin bisa dikatakan lebih sehat gitu kan, Lebih karena belum sehat, terjamah gitu kali lebih ya? bagus udaranya, Mhm, lebih resik dibandingkan di daerah kota tua yang dekat laut, betul. gitu. Dan Mhm. udah gitu di sekitar stasiun Jakarta Kota sekarang, itu bahkan dikenal sebagai kuburan Belanda gitu loh. Di Oke. dekat gereja Sion dia menyebar, gitu. Mmm, Akhirnya kota dianggap tidak tidak sehat lagi, maka mhm mereka memindahkan, apa sih namanya, pusat administrasinya ke mhm daerah lebih yang lebih, apa, memuaskan ya, mhm Weltevreden gitu mhm ya, mhm. dan lebih sehat di daerah Oke, situ. betul. Nah, yang menarik juga nih, mungkin buat teman-teman kan, penasaran juga jadinya setelah dipindahkan itu apakah wilayah kota tua ini benar-benar ditinggalkan Pak Ade pada masa itu? Dibilang ditinggalkan enggak ya, karena kan, masih ada balai kota, terus yang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Terus masih ada, apa, gedung pengadilan yang Oh menjadi ya, museum seni rupa dan keramik. betul, Terus kalau museum wayang itu, sebelumnya, gudang ya, Jewelry gitu. Jadi sebelumnya dulu lagi adalah gereja gitu. Walaupun oke, itu orang banyak keliru, orang selalu menganggap itu bangunan yang di museum wayang itu adalah bangunan, gereja yang dibangun pada tahun 1640 kalau nggak oke, salah ya. mhm. Padahal bukan, itu adalah bangunan, di tahun 1900 awal ya kalau nggak salah ya, Oke, berarti dan itu bangunan baru hitungannya bangunan ya? baru Mhm mhm. gitu, bangunan baru, yang pada tahun 1918 19 berapa ya, itu menjadi gudang Jewelry gitu loh. Jadi Oke. itu bukan, gedung gereja, tapi lokasi gereja, yang lumayan tua di Jakarta, di Batavia, tetapi ada yang lebih tua lagi yang letaknya di bagian utara Museum Bank Indonesia, tepatnya di Jalan Oke, Bank, gitu. mmm, Jadi inilah, makanya saya bilang kota tua itu bukan hanya cuman lokasi situ betul, aja, tapi banyak sekali cerita-cerita, kisah sejarah yang bisa kita gali, yang bisa kita nikmati, dan kita bisa pelajari dan, bisa kita share kepada masyarakat gitu loh, betul, kepada teman-teman, betul kepada betul. anak cucu kita gitu, sehingga kota tua Jakarta menjadi suatu destinasi yang menyenangkan dibanding dulu, kota tua Jakarta itu sebelum tahun 2007 itu seperti apa ya, orang tuh kayak enggan ke sana, kayak takut, kayak males, terus mikir-mikir. Awal-awal tuh tahun 2002 saya tuh mengajak teman-teman tuh ke sana, mereka mikirnya, "Bawa kamera aman nggak ya?" Oke, Gitu. mhm, Terus kalau kita ke sana, kita bisa tenang nggak ya? mmm, Takut ada preman-premannya. Beda dengan sekarang, kalau kita ke sana, mau sendiri, mau rame-rame, mau selfie pun aman,
mau Betul. buat apa namanya, reels pun aman gitu. Bikin konten gitu istilahnya Bikin ya. konten gitu. Bener bener Jadi bener. kalau sekarang kita ke kota tua, apalagi Mhm. sore-sore gini ya, Mhm. hari apa sih, Jumat, Sabtu, Minggu sore, itu pertama kita nggak bisa jalan di Taman Fathahillah gitu kan, kita Iya harus betul. apa, melangkah-langkah. Mhm. Kedua, kadang-kadang ketabrak orang pada berlomba-lomba bikin konten. Oke. Jadi anak muda berlomba-lomba untuk kaya, tapi Mhm. baguslah mereka melakukan hal yang positif gitu kan, Oke, ada betul. usaha gitu. Iya, betul Mhm, betul betul. mhm, Iya ya, Pak Ade. Maksudnya mhm. kalau sekarang kita kan beranggapan Kota Tua itu jadi salah satu wisata Jakarta yang Betul, populer gitu ya. unggulan, Betul, heeh, bahkan mungkin mhm, sampai orang dari luar kota betul, mhm datang gitu mhm ke mhm sana ya. mhm Tapi mhm. memang ternyata itu tidak, berlangsung dari dulu seperti itu ya. Ada perubahan, suasana di sana berarti kalau Betul gitu ya? betul. Kalau kami perhatikan ya sejak awal tahun 2000, itu perubahannya tuh berubah secara bertahap gitu ya. Mhm. Ada kemajuan dari tahun ke tahun gitu dan kami melihat ini, ada suatu ini gerakan positif ya gitu. Apalagi, sekarang juga pemangku kebijakan sudah mulai memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun gitu. Oke. Kami sangat apresiasi itu. Oke. Apalagi juga kan sekarang lagi ada pembangunan, Mhm. MRT ya, Nah, itu mantap pasti itu. nanti akan semakin Sampai Kampung membuat Bandan ya katanya, betul, iya, heeh, rencananya sampai sana ya, itu pasti heeh, akan semakin menggairahkan pasti ya. menggairahkan gitu. Oke. Nah tadi juga, Pak Ade sempat menyinggung tentang, Museum Sejarah Jakarta gitu Mhm ya, Museum Fathahillah gitu mhm kan. Nah saya juga jadi penasaran Pak Ade, mhm. kalau misal kita ke Kota Tua kan memang identiknya Museum Fathahillah gitu ya. Betul Nah tapi betul. sebenarnya ada bangunan-bangunan bersejarah lain nggak sih yang juga menarik kalau kita kunjungi ke Kota Tua gitu? Oke. Pertama ketika kita masuk ke daerah Kota Tua gitu ya, Mhm. terutama kita setelah lewat Glodok ya kalau kita naik Transjakarta atau naik, MRT atau angkot dan lain-lain, itu kan kita udah ketemu Museum Bank Mandiri, Oke, gitu betul. kan. Itu dulu gedung, Factory NHM. Nah, NHM itu boleh dibilang kayak semacam kepanjangan tangannya VOC lah, setelah VOC Oke. bubar jadi mereka untuk mengeruk hasil bumi lagi, mereka punya, semacam perusahaan NHM itu. Mhm. Nah itu yang, sangat-sangat bersejarah sekali ya itu, apalagi arsitektur dan, bagian dalam interior Museum Bank Mandiri, itu bagus sekali, gitu loh. Oke. Pun juga yang terjadi di gedung, Museum Bank Indonesia yang sekarang menjadi yang dulunya menjadi The Java State Bank atau apa Mmm. sih, bank sentral. Terus seberangnya lagi ada Eskomto, seberangnya lagi ada NHB, saya lupa, singkatannya gitu. Terus belum lagi Stasiun Jakarta Kota. Orang sering menyebutnya Oh BEOS. Jadi betul. heeh, jadi BEOS itu ada yang bilang ini katanya BEOS, katanya ada yang bilang Batavia and Omstreken, terus Oke. atau apalah pokoknya. Tapi pelafalan lidah Betawi pada saat itu, Mhm. mereka gampang aja, "Oh, kita ke BEOS aja," gitu. Padahal BOS kan, Mhm. bos bacanya, BOS. Nah, dari BEOS itu kalau kita mau lebih mengeksplorasi, sejarah kereta api di Indonesia, terutama di Batavia dan Jakarta, itu menarik juga kita bicara tentang, jalur-jalur kereta api yang dulunya dimiliki oleh beberapa operator. Ada Oke. yang BOS, ada NIS, ada, SS gitu, dan ada lagi yang jawatan kereta api ke Tanjung Priok gitu. Jadi Oke. Kota Tua itu bukan hanya, eee, Taman Fathahillah aja, Museum Fathahillah aja, Museum Wayang atau Museum Keramik atau apa, Cafe Batavia dan kafe-kafe lain, tapi ada banyak sekali, ragam kisah sejarah yang bisa kita nikmati bersama Betul. teman dan keluarga. Kalau Betul bahasa betul. dulu bersama Sobat Ande. Ya, Oke, Sobat Ande ya? Family and Sobat Ande. Oke. Tapi menarik juga sih Mhm, memang Pak Ade kalau mhm, kita bicara tentang sejarah mhm, kereta api mhm, di mhm, Indonesia gitu ya. mhm, Karena kan kalau sekarang kereta api identiknya pasti dengan KAI gitu ya. Padahal mhm, di zaman mhm. dulu itu ternyata ada beberapa perusahaan swasta bisa dibilang Betul seperti itu ya. betul, Oke, dan, heeh. kalau Beo sendiri, yang saya pernah baca gitu ya, kan itu Mhm memang salah satu stasiun yang pertama gitu bisa dikatakan ya, mhm. didirikan di wilayah Jawa untuk membantu, apa namanya, transportasi Mobilisasi, kebutuhan betul, heeh kebutuhannya heeh. Belanda. Tapi kalau menurut Pak Ade Mhm sendiri, BEOS itu tuh, kalau misalnya dikaitkan dengan mhm. sejarah kereta api itu seberapa penting sih sebenarnya Pak Ade? Penting ya dari arsitekturnya, terus juga, dari arsiteknya juga gitu, Mhm. pendirinya, Insinyur Heysel, yang kebetulan juga membangun beberapa bangunan, merancang ya, lebih tepatnya merancang beberapa bangunan di kota Jakarta. Salah satunya dekat sini, Rumah Sakit Pelni, Oke. gitu. Gedung Mhm. Bappenas, terus juga ada, gereja, Santo Yosep di Matraman. Terus juga ada gedung, apa sih yang Departemen Perhubungan di seberang Gambir.
gitu, yang Oke. dulunya bukan kapal, gedung, kantor pusat KPM. Gitu, KPM Oke. untuk pelayaran Mhm seperti itu. mhm. Jadi, itu sangat penting sekali dan, merupakan, eee, salah satu ikon bangunan yang sangat beken ya, gitu ya, di Mhm Jakarta. mhm. Dan kami tuh, yang stasiun Jakarta Kota itu, kami tuh biasanya tuh kalau mengeksplorasi itu sampai ke lantai 2-nya gitu. Ya Oh. tentu kita minta izin khusus ya Mhm dari PT mhm KAI. mhm. Dan saking kami ininya ya, saking kami senangnya dengan sejarah, bahkan kami waktu ke Belanda, kami sampai sempet explore juga makamnya si pendirinya itu, yang merancang bangunan stasiun Jakarta Kota, Mmm. Insinyur Kaisel. Dan itu, waktu itu tahun 2009 keadaannya masih sulit ya, maksudnya belum ada Google, YouTube belum Oke. belum populer gitu. Iya, Ya kan pada betul. zaman itu kan belum belum begitu Mhm populer, mhm. YouTube juga Google juga, datanya juga belum sebanyak sekarang Betul, gitu. Jadi mhm. kami harus mencari secara manual dengan mengunjungi balai kota setempat. Oh, berarti mencari datanya dari balai kota Seperti itu. setempat Jadi ya? katanya, oh dia dimakamkan di sekitar Overveen. Di situ sekitar 45 menit berkendara dari Amsterdam. Terus habis Oke. itu dari balai kota disebutkan bahwa, oh makamnya di sini, makam apa gitu kan. Nah, pas makam itu juga nanyanya juga manual gitu, karena kan dia juga bukan apa sih, datanya itu bukan terkomputerized atau, tersistem baik gitu ya. Datanya manual dan di buku besar gitu. Jadi buku Oke, besar. Jadi mhm. dia nanya dalam bahasa Belanda, "Siapa namanya?" "Insinyur Kaisel," dari G gitu kan, dia cari, Mhm. "Oh ini dia, ada." Gitu. Oke. "Di mana itunya makamnya?" "Itu aja, lewat situ dekat bukit." Ya udah kami ke sana dan ternyata setelah kami cari-cari lewat Google atau YouTube atau, mesin search yang lain gitu ya, itu emang pada saat itu 2009 itu belum pernah ada, orang Indonesia, apakah itu sejarawan atau arsitek atau, pemerhati budaya atau pemerhati kereta api yang berkunjung ke makam itu, gitu. Oke, berarti bisa dibilang yang pertama ya? Bisa Oke jadi, oke 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 heeh. oke. Dan waktu itu kami juga selain yang itu, ke makam itu kami juga pernah ke makam, Gubernur Jenderal Van Heuts yang Oke. menaklukkan Aceh. Apa hubungannya dengan kereta api? Ya tentu ada, karena Van Heuts itu mungkin salah satu orang yang memprakarsai pariwisata di Hindia Belanda Betul, iya. tahun Mhm. 1908, di tahun Betul. yang sama dengan kita, adanya, momentum, kebangkitan nasional 1908. Jadi membentuk, semacam jawatan Iya. serikat pariwisata Mhm. yang juga melibatkan, kereta api, kapal laut, KPM, terus juga yang di kemudian hari pesawat terbang, Oke. KNI-LM, Mhm. gitu. Jadi KNI-LM itu banyak orang bilang, "Apakah ini adalah anak perusahaan KLM?" Beda. Ini ada KNI-LM, N-nya itu kan Nederlands Indië, Hindia Belanda. Itu adalah perusahaan sendiri yang, beroperasi di wilayah Hindia Belanda, Oke, seperti itu. Jadi bicara tentang kota tua atau kota Jakarta pada umumnya, itu dengan sahabat museum itu bisa ke mana-mana gitu. betul. Gitu Iya, loh. betul Makanya betul. kami tetap eksis sampai 20 tahun gitu Oke. dan kami akan insya Allah 20 tahun ke depan. Mantap. Semangat semangat. Oh, betul, iya betul juga sih Mhm, Pak Ade ya, karena mungkin kita kalau bicara tentang Van Hertz kan mhm, mungkin taunya perang Aceh gitu ya, mhm, mhm, atau peran mhm. beliau sebagai gubernur jenderal Cut gitu ya. Nyadin gitu. Cut Betul, Nyadin dibuang, ke ke Sumedang. Sumedang, Tahu dari betul. mana? Sumedang. Sumedang. Ini nanti kita panjangin nyampe Iya. teori baru kita Pak Ade. Bicara tentang Sumedang pun kita juga Betul. bisa bicara tentang museum yang, menyimpan, gamelan Sari Oneng. Gamelan Sari Oneng itu dibuka pada perayaan pembukaan Menara Eiffel di Paris. Oke. Tahun berapa ya, Iya 1889 apa gitu loh. 1800-an, iya Nah, betul. ternyata Sari Oneng, gamelan Sari Oneng itu ternyata ada beberapa set dan salah satunya di Chicago, di Oke. Amerika Serikat. Dan kami ada alasan untuk ke sana di kemudian hari. Nah, Untuk melihat langsung ya. iya, gitu. Jadi Oke. apapun yang, berkaitan dengan sejarah Indonesia kami akan samperin, termasuk mungkin ke Suriname atau ke New Caledonia dan juga ke Ghana. Karena apa? Di Ghana itu adalah makamnya Daendels. Daendels Oke. itu sangat populer setiap tahun, setiap lebaran, Pantura. Oh oh iya betul, karena jalannya dia Iya, gitu ya kan bisa iya sebagian dibilang. kan jalan yang Bener, diperintahkan oleh Daendels untuk, dibangun, dengan memerintahkan bupati-bupati setempat dan betul. bupati itu, memerintahkan orang-orang itu untuk
membangun Membangun jalan itu, jalan. membuka, mengeraskan dan lain-lain. Apakah orang-orang itu dibayar? Kalau kita belajar di pelajaran sejarah waktu zaman sekolah katanya enggak. Tapi ternyata kalau kita lihat dari penjelasan Pak Joko Marihandono, mereka dibayar gitu, yang meneliti tentang jalan raya pos. Mereka dibayar pakai apa sih, garam, gula Oke, atau berarti apa, saya bahan lupa pangan persisnya. gitu ya? Heeh, jadi sebenarnya apa ya, menarik sekali kita belajar sejarah dari banyak sisi. Bukan Betul, hanya dari buku pelajaran sejarah, tapi juga dari arsip-arsip atau buku-buku yang valid ya, yang betul. benar, yang kompeten penulisnya. Bukan buku-buku yang sensasional seperti kami punya beberapa koleksi ya di perpustakaan kami, di Perpustakaan Sahabat Museum. Itu judulnya tuh sangat fenomenal, yaitu Napoleon ternyata seorang muslim. Wah, Oke. Garut kota Illuminati. Oke. Ya seperti itulah Iya, gitu. oke. Oke nih, lanjut Pak Ade. Wah Kalau lanjut, kita oke. kembali dulu ke Kota Tua ya, karena ini memang kalau kita bicara sejarah kan memang pasti akan kemana-mana nggak sih Akan Pak Ade ya? kemana-mana. Karena ya kita Mhm, tahulah bangsa kita itu kan ya sudah berdiri cukup lama gitu, bahkan cukup jauh lama. sebelum Indonesia merdeka ya sudah ada gitu kan ya, Heeh, masyarakat-masyarakat Nusantara gitu. Pasti mhm. akan panjang kalau kita bahas itu. Iya, Kita lanjut bahas yang Kota Tua dulu nih Pak Ade. betul, Ada silakan. juga nih yang menarik menurut Mhm, saya, kalau kita jalan sedikit ke, mhm, utara mhm, dari Museum Fathahillah itu kan ada jembatan ya. mhm. Ada satu jembatan yang Kota Intan. betul, Heeh terkenal kan heeh. dengan nama Jembatan Kota Heeh Intan heeh. gitu ya. Dan itu disebut sebagai salah satu jembatan tertua Betul, dan dia bisa terangkat ya, betul. menggunakan sistem hidrolik gitu kan ya. Heeh. Nah, kalau di masa lalu gitu Mhm, Pak Ade, eee, bangunan mhm, atau misalnya mhm, monumen-monumen gitu ya, itu tuh, ada nggak sih yang berubah kayak dulu misalnya digunakan untuk, apa gitu, misalnya bangunannya apa, mhm. sekarang menjadi apa gitu, ada nggak sih Pak Ade? Ya hampir semuanya. Yang cukup apa ya, cukup jauh gitu misalnya melencengnya gitu Ya seperti istilahnya? kalau kita bicara di Museum Sejarah Jakarta ya, itu kan dulunya balai kota. Sekarang menjadi museum Mhm, sejak tahun 1970-an oleh Bang Ali ya, mhm, Gubernur DKI pada saat itu. Terus juga gedung Museum Bahari dulu gudang rempah-rempah gitu. Kalau yang fungsinya masih seperti yang dulu mhm sejak mhm. dibangun itu Gereja Sion. Oke, oh sampai sekarang 1695 sampai iya. sekarang udah Mhm mhm 400 tahun mhm. lebih gitu. 400 tahun atau belum ya, 400? Iya 400 tahun. 1695 ya segitulah Mhm. pokoknya. Itu pun pada setelah kemerdekaan itu justru hampir hampir apa ya, dibakar orang ya kalau nggak salah ya, karena ada lambang Batavia di kandelirnya, Oke. di tempat lilinnya gitu dan Mhm sempat mhm. mau jadiin pabrik tapi dicegah oleh Muhammad Yamin pada saat itu. Nah jadi, boleh dibilang hampir semua bangunan dari zaman kolonial Belanda itu sudah berubah fungsi. Gitu, kayak kayak ini kan, kantor ini kan dulunya rumah apa, Oh iya gitu, betul, ini sekarang jadi bangunan kantor apa, tua, iya gitu kan, benar ya. gitu. Oke oke. Oke deh kalau gitu. Terus juga sebenarnya kan itu tadi ya, Pak Ade Mhm, juga bilang bahwa wilayah Kota Tua itu tidak cuma Museum mhm, Fathahillah dan mhm, bangunan-bangunan di mhm sekitarnya mhm, gitu kan. Eee, ada hal-hal menarik nggak sih yang pernah Pak Ade mhm, temukan atau sesuatu cerita mhm. yang, belum banyak orang yang tahu tentang Kota Tua? Wah, banyak juga sih. Pernah saya baca lagi riset di Perpustakaan Nasional gitu pakai microfilm, saya menemukan artikel bahwa, di gedung Museum BI sekarang, itu waktu masih menjadi, Bank Jawa, di Javasche Bank, itu pernah dirampok. Oke, Gitu, oleh seorang mhm, kakak beradik gitu ya, mhm mhm. dirampok. Tapi saya lupa persisnya, soalnya itu saya baca tuh 20 tahun lalu gitu. Jadi saya dapat Oke, artikelnya, sebelumnya saya baca artikelnya di Warta Kota gitu ya, mhm kan waktu mhm. itu ada rubrik apa sih, Jakarta 100 tahun lalu apalah gitu. Oke. Dulu dulu siapa ya, yang nulis kalau nggak salah Pak Adit Esa, tapi kami tidak pernah menemukan orangnya yang mana gitu ya. Oke. Heeh, kami baca gitu, saya keliping koran. Jadi sekarang keliping koran tentang artikel itu udah 2 box di rumah saya itu, Oh, gitu. Dan itu banyak belum banget. diolah, Mmm, belum disortir segala macam. Jadi, jadi kayak, kejadian, perampokan bank gitu kan. Terus juga ternyata waktu itu saya pernah baca, koran pemberita Betawi tahun 1913 di Taman Fathahillah itu ada semacam kaki lima itu yang diusir-usirin, tapi sebagian enggak, karena ternyata mmm, sebagian itu sudah membayar, dan itu oke. ternyata terjadi sampai sekarang Betul gitu. betul, Ada iya yang bayar, bener. ada yang enggak, Iya ada yang betul. terusir, ada yang stay gitu loh, Mhm seperti itu. mhm. Jadi, menarik menarik sekali kalau kita bisa menggali, kisah-kisah yang kayak macam anekdot-anekdot gitu ya. Terus juga, cerita-cerita yang lucu-lucu tentang, keadaan di kota
Jakarta Tempo dulu. Betul, oke. Terus juga nah ada satu bangunan juga Mhm, kayaknya yang mungkin nggak akan kita lewatin kalau mhm. kita berkunjung ke Kota Tua, itu Toko Merah, Mmm, betul mhm kan ya? mhm Nah kalau menurut Pak Ade nih dari, riset Pak Ade mhm. atau pasti kan sudah sering juga kita melihat Heeh gitu ya, heeh heeh. ada cerita-cerita menarik nggak sih Pak Ade tentang Toko Merah itu? Toko merah sih saya tidak terlalu mendalam ya risetnya, Mhm, karena biasanya tuh kami tahu informasinya seperti yang ada di buku-buku gitu kan. oke, Dulunya bekas mhm, rumahnya iya siapa, sempat betul, dijadikan apa sih, akademi marin, mhm, bahkan sempat si James Cook juga sempat singgah di sana. mhm. Tinggal apa singgah saya lupa deh, apakah menetap di situ setelah, perjalanan menemukan Australia, benua Australia gitu. Ya padahal nggak perlu ditemukan, ya udah ada. Udah ada, emang lewat aja ya? Heeh, gitu. Jadi, yang menarik juga adalah di Kota Tua itu kan, di Kali Besar itu kan dulu disebut sebagai Handelsburg atau daerah perdagangan, yang di kemudian hari setelah kemerdekaan Bung Karno malah membangun poros Sudirman Tamrin untuk apa sih, perkantoran segala macam. Dan sekarang kan kalau kita ke daerah Kali Besar, terutama di Jalan Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur yang dibelah, oleh, Kali Ciliwung itu dulu daerah yang rame. Yang hiruk-pikuk dan padat segala macam. Dan kalau kita perhatikan di video, tentang kota Jakarta tahun 19 berapa ya, 1913 dan 1940, itu betapa orang sangat sibuk di pagi hari dengan, keluar dari stasiun Jakarta Kota dengan pakai jas Oke. tutup, pantofel, ya pakai topi, naik sepur gitu. Mereka jalan kaki ke arah taman stasiun kota gitu, taman stasiun kota yang masih ada Tugu Jam yang masih berdiri sampai sekarang, Oh iya betul gitu. Itu kan betul, bergaya art deco gitu. mhm. Dan jam yang di dalam di stasiun Jakarta Kota yang setelah kita tap tiket, itu ada jam yang agak-agak klasik, ternyata itu diambil dari stasiun Sukabumi, Oke, gitu. Dan s mmm, bi si apa, bicara tentang Sukabumi, ternyata Sukabumi dulu merupakan tempat, pleasure atau vakansi ideal, idaman warga Batavia dan sekitarnya. Kalau sekarang kan orang ke Bandung, oke betul. ke Sukabumi males karena macet. Iya Gitu, padahal iya, enak di situ, makanannya enak, mochinya enak gitu, betul. nginepnya di Hotel Salabintana, gitu. Iya ya. Nah, ini juga Mhm menarik kan, saya jadi penasaran juga mhm Pak Ade, tentang kehidupan, masyarakat mhm Batavia pada masa lalu. Kan mhm. tadi Pak Ade sempat cerita juga kalau orang-orang zaman dulu itu bisa dikatakan hiburannya itu pelesiran ke tempat yang dingin gitu ya. Iya, Kayak apa ya, mungkin ke Puncak Pas, ke Betul, Sukabumi, ke heeh, Bandung, betul, mhm menghabiskan sisa weekend gitu mhm istilahnya kan ya, kalau mhm sekarang kan kayak liburan weekend mhm healing gitu kan kalau mhm sekarang ya. mhm Nah, kalau zaman dulu selain, pelesiran ke luar mhm. kota gitu, ada lagi nggak sih Pak Ade Ada, tapi kegiatan-kegiatannya? tragis, menyaksikan orang digantung. Oh iya, karena memang lapangan di depan Museum Fathahillah Museum ya? Fathahillah atau di dekat, apa sih, dekat, rel kereta api yang di Jembatan Kota Intan gitu. Jadi Oke, ketika ada, apa, ada atraksi hukuman gantung, itu bagi mereka itu sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang apa ya, kayak jarang-jarang ada. Dan ketika, mereka berduyun-duyun bersama, keluarga dan teman-teman, di situ juga ada yang jualan gitu, yang disebutnya, apa sih, pikulan itu mereka sebutnya, warung gitu, mmm, gitu. Jadi sebenarnya lucu juga melihat konsep, penggunaan bahasa zaman sekarang dan zaman dulu gitu. Kalau warung kan kita kan identik dengan warung gitu, kalau sekarang zamannya warung Madura gitu kan. mmm, Kalau dulu dia bahkan yang pikulan itu disebut warung atau angkring. Nah, kita mengenal oke, angkringan gitu. mhm, Dan, apa sih, konteks bahasa pun juga yang menarik, yang sangat berubah zaman dulu dan sekarang, itu kalau Mbak menyebut babu itu kasar kan, itu betul. sebenarnya zaman dulu biasa. Oh iya Babu ya? itu katanya dari mbak ibu, yang bekerja Oke. di hotel, terutama di, waktu itu saya baca yang tentang Sukabumi sih ya, sejarah Sukabumi, si mbak ibu itu yang semacam, ART yang pulang hari, datang Oh, pagi, nggak menginap nggak ya? menginap, Mhm mhm, terus pulang sore gitu, mhm. dan itu disebut mbak ibu. Tapi di kemudian hari, di tahun 80-an, 90-an, apa, 1980-an, 90-an, kita menyebut, mereka itu sebagai pembantu itu nggak kasar. Sekarang Oke, kita menyebutnya asisten rumah tangga. Jadi betul. ada pergeseran norma-norma dan, apa sih, gaya tutur bahasa Mhm. gitu. Itu pun yang terjadi di, kota kita ini, Betul. gitu. Oke, berarti memang ya
mungkin 400 tahun Mhm, berdiri, 400 tahun itu pula yang mhm, mendorong mhm, perubahan berbagai macam yang mhm, terjadi di mhm. Jakarta, mungkin bisa dikatakan kayak gitu ya, Betul, Pak Ade ya? betul. Betul, karena iya ya, kalau banyak Heeh. mungkin kata-kata yang kita, mmm, zaman dulu itu hal yang lumrah dikatakan gitu Iya, ya, tapi heeh. sekarang itu mungkin jadi sesuatu yang ya mungkin perubahan Kasar gitu ya, makna, heeh, betul, atau heeh. memang sudah tidak ada lagi yang menyebutkan itu, Mhm, jadi mhm. katanya pun hilang, mungkin seperti itu Betul, ya? heeh. Oke. Apalagi ya, sebenarnya kota tua itu banyak banget sih, Pak Banyak Ade. sekali. Betul. Mhm, Saya juga punya cerita sebenarnya tentang kota tua. Jadi saya menemukan di sebuah buku itu diceritakan zaman mhm, dulu itu Batavia ada sebuah kanal mhm, yang dibilangnya itu kanal terindah yang pernah mhm, ada gitu di mhm, dunia mhm. ya. Kalau nggak salah itu namanya Tigers Grass. Saya kerah, Betul, heeh, kanal heeh. harimau ya. Iya, itu Mhm, saya tuh penasaran Pak Ade, waktu itu mhm. nyari, di mana sih sebenarnya kanal Padahal harimau gampang ya. ini gitu kan. Iya, ternyata yang saya lewati itu dulunya Heeh. kanal harimau Stasiun gitu. Beos lewat situ, kalau sore-sore sekarang banyak yang nyanyi. Iya. Iya betul, saya tuh dulu, "Ini mana sih, ini mana?" Gitu, kok Heeh, nggak ada kanalnya, heeh, taunya kan kanal Kali heeh. Besar ya, ternyata memang sudah diuruk ya. Heeh, itu sekarang jadi jalan lada. Dan itu Oke. dulu termasuk kawasan elit dan salah satu pemilik rumahnya adalah Soe Bengkong, Kapiten Cina Mmm, pertama yang dimakamkan di daerah Tangerang Mangga ya? 2. Oh, Enggak, Mangga Mangga 2 2. ya? Dan itu di Gang Cenggol sekarang, gang sempit yang dulunya kalau kami lihat dari foto tahun 1940 yang kami riset di Perpusnas itu dulu tanah kosong kayak kuburan Cina Oke. gitu, dan di situ ada gapuranya bernama, Gang Sobengkong. Gang itu dari bahasa Belanda, Hang bacanya, Hang Oke. Sobengkong. Tapi sekarang tetap ada gapuranya, tapi sekarang sebutnya Gang Taruna. Saya nggak tahu diganti itu karena apa, tapi setidaknya itu gapuranya masih ada dan lokasi Sobengkong juga masih ada. Yang pada sebelum 2008 itu, tragisnya adalah tokoh, mmm, eee, masyarakat Batavia yang cukup punya andil dalam membangun kota Batavia, itu sebelum tahun 2008 itu bongpainya atau batu nisannya di depannya itu ada tangga untuk ke atas, gitu. Oke. Jadi tangga untuk ke apa sih, kos-kosan atau apa gitu. Tapi akhirnya Mmm, dari ada sejumlah masyarakat Tionghoa itu yang peduli itu, akhirnya mereka membeli tanah itu mhm, dan akhirnya membuat semacam, makamnya itu lebih layak untuk dikunjungi, seperti itu. oke. Iya mungkin, kurang apa ya, informasi terkait itu mungkin kurang Mhm, didapat ya, jadi mhm, dianggap mungkin hanya seperti kuburan biasa aja gitu ya, mhm. padahal tokoh yang cukup berpengaruh ya pada Berpengaruh, zaman heeh, karena VOC dia yang gitu kan. diminta oleh Jan Pieter Zonkun untuk membangun, Betul, kota wilayah Batavia, Batavia, dan boleh iya. dibilang, Sobengkong itu adalah kontraktor ya, kontraktor, awal-awal kota Batavia. Nah itu, dan kami senangnya adalah sekarang kesadaran sejarah, terutama di generasi muda itu mulai mulai muncul, mulai tumbuh dan, berkembang gitu. Oke. Jadi, mereka bisa, makin mengenal kotanya. Betul. Nah, ini pas banget Mhm, karena Pak Ade ngomong kayak gitu juga, ini, jadi salah satu mhm, mungkin bisa dibilang fenomena yang bagus ya, dalam mhm, arti positif gitu ya, Pak positif, Ade. heeh, heeh, Munculnya banyak wisata edukasi sejarah gitu betul, kan ya, salah mhm, satunya juga, sahabat museum gitu kan mhm, ya, Pak Ade, yang memang punya concern terhadap, benda-benda mhm, mhm, bersejarah mhm, atau kisah-kisah di balik, mhm. keberadaan kota gitu ya di Indonesia gitu kan. Kalau menurut Pak Ade sendiri, apa sih yang sebenarnya dulu mendasari Pak Ade membangun sahabat museum? Ya karena pada dasarnya pertama saya suka sejarah Oke. gitu, dan kalau boleh dibilang sih dari SD ya. Jadi ada pelajaran waktu itu bukan spesifik pelajaran sejarah, waktu itu kalau nggak salah geografi, PMP segala macam. Ya mungkin karena orang tua saya dulu adalah guru, ibu saya dari garis ibu saya tuh semuanya guru. Dari apa, bapak saya tuh pengusaha. Gitu. Jadi saya menggabungkan antara apa sih, bisnis sama edukasi gitu, Oke. dan digarap secara serius dan total, seperti itu. Jadi emang pada dasarnya saya suka sejarah dan saya ajak teman-teman yang juga suka sejarah dan membuat wadah bernama Sahabat Museum dan kami bergerak untuk, mengenalkan sejarah, kisah masa lalu, museum kepada masyarakat terutama generasi mudanya agar kita bisa makin sayang terhadap kota kita, makin cinta terhadap negeri kita, dan kita bisa menikmati hidup ini dengan damai, Oke, berarti tentram, sejahtera. Iya. oke deh, kayak peribahasa ya berarti ya, tak Iya, kenal maka tak sayang gitu iya, ya? betul, betul, tak kenal maka tak sayang. Oke deh. Nah, ada tantangan nggak sih Pak Ade? Kan tadi Mhm, Pak Ade juga cerita berarti ini sudah 20 tahun lah mhm, ya, mhm, udah mau
perunggu tuh berarti kan udah mau ulang tahun apa tuh bronze ya? Apa namanya? Mhm. Udah cukup panjang lah Mhm mhm. keberadaan Sahabat Museum ini. Tantangan apa sih yang dihadapi Pak Ade selama keberadaan Sahabat Museum ini? Tantangan tuh adalah menggali sumber-sumber sejarah baru ya, gitu. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Belanda dulu lah, tapi di Indonesia pun masih banyak digali. Tapi kalaupun mesti ke Belanda, ya lebih bagus gitu. Soalnya kami juga pernah riset kota-kota di Belanda, chamber itu apa sih, Oh, kamar dagang. Kamar betul. dagang di Belanda. Kan ada 6 kota VOC kan yang tergabung dalam, kamar dagang VOC ini, gitu. Ada Amsterdam, Rotterdam, Delft, terus juga Zealand ya ada kalau nggak salah ya. Hoorn, ada Anheusen, sama satu lagi apa ya, saya lupa deh persis ya, gitu. Ya pokoknya kami meriset ke sana dan kami tuh, tertantang untuk meriset lebih dalam lagi gitu, gitu. Tapi dengan dimulai dari di Indonesia aja, saya pikir masih cukup ya, masih cukup waktu dan, dokumen-dokumennya itu bisa digali di Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, atau mungkin di majalah-majalah atau koran-koran lama gitu. Apakah itu koran, Sinpo atau Star Weekly atau yang lain-lain gitu. Jadi, eee, kami sangat tertantang untuk, bisa memberikan, cerita-cerita masa lalu Jakarta lebih banyak lagi kepada generasi muda. Oke, super sih. Apalagi Mhm juga sekarang, ya itu tadi ya, mhm seperti yang Pak Ade mhm bilang, generasi muda juga sudah mulai penasaran ingin mhm tahu tentang sejarah mhm kotanya, sejarah negaranya, mhm mhm bangsanya gitu ya. mhm Jadi, mhm. nah ini juga menarik. Sahabat Museum itu sekarang, eee, apa ya, bukan pengunjung ya, apa ya namanya Pak Ade? Pesertanya kali ya, Mhm. itu, jalan-jalan ini apakah hanya bagian dari Sahabat Museum aja atau ini untuk umum juga? Umum, siapa aja boleh ikut Mhm. gitu. Jadi kami tidak terikat akan membership atau apa, pokoknya sebelum program itu berlangsung kami kan juga, mempublikasikannya lewat email, lewat, WA Blast, Mhm. terus lewat, sosial media, Facebook, IG, terus habis itu, lewat ini apa sih, kayak monthly inilah apa, program gitu, Oke. gitu. Kayak kayak apa sih, kayak newsletter gitu. Mhm. Berarti memang sifatnya tidak eksklusif ya, Pak Ade, Tidak ya? eksklusif. Umum untuk siapa aja yang tertarik Heeh. boleh ikut gitu ya? Mhm. Oke. Nah ini saya baru kepikiran, Pak Ade, Mhm kira-kira saat Pak Ade melakukan riset atau mengunjungi, mhm. wilayah kota tua gitu ya, ada nggak sih kisah yang menarik yang mungkin tidak akan bisa dilupakan Pak Ade gitu? Banyak ya. Apa tuh? Salah satunya apa tuh? Banyak ya. Apa ya, kesan-kesan saya dengan kota tua itu ketika kita berinteraksi dengan warga setempat, mereka tuh sangat senang gitu, sangat welcome dengan hati gembira tuh membantu kami untuk misalnya berkunjung ke gedung mereka gitu, Oke. atau gedung-gedung pribadi yang milik pribadi Mhm. gitu, dan mereka juga, bercerita tentang sejarah keadaan kota kota tua ini pada saat mereka kecil gitu. Jadi Oke. kami dapat cerita-cerita lain yang tidak ada di buku sejarah. Gitu, itu yang, kami sangat berkesan dengan, reaksi masyarakat yang tinggal di kota tua, mereka begitu, menerima kami untuk berkunjung ke wilayah kota tua Jakarta. Oke. Iya ya, apalagi sekarang juga mau tua, muda, ya kan Mhm ya, mhm anak sekolah, anak mhm kuliah, mhm pekerja gitu, datang semua ke situ kan mhm liburan gitu ya, naik mhm sepeda atau mhm foto-foto ya mhm di pinggiran-pinggiran, wilayah kota tua mhm itu gitu kan ya, Pak Ade. Tapi, ini juga saya mau bertanya, Pak Ade, kalau kita bicara kota tua, itu kan berarti ada masa periodisasi ya? mhm Berarti kan yang mhm menandakan bahwa dia adalah kota tua, yang lainnya mungkin di mhm Batavia gitu. mhm. Kalau menurut Pak Ade sendiri, sejak kapan sih, kota tua ini bisa dikatakan mulai bergeser gitu, posisinya dari yang dulunya kan pusat aktivitas di Mhm mhm sana, akhirnya berpindah ke wilayah Weltevreden atau mhm wilayah selatan gitu, mhm itu mhm. sejak kapan sih, Pak Ade? Wah, saya tidak tahu persisnya, tapi, kota tua tuh kalau boleh dibilang mulai ditinggalin setelah kemerdekaan gitu. Jadi Oke. aktivitas itu kan berkembang ya seiring dengan, kemajuan industri, apalagi Mmm, di akhir abad ke-18 itu sudah banyak teknologi baru, kereta api, kapal uap gitu dan lain-lain gitu, dan mhm. mobilisasi masyarakat, dunia itu semakin berkembang gitu. Jadi kalau saya perhatikan sih
Kota tua sih kalau kita bicara periodisasi, itu saya lebih suka melihat, ke, kota-kotanya gitu. Oke, Maksudnya wilayahnya yang kalau kita pelajari sejak SD adalah Sunda Kelapa, betul. Jayakarta, Batavia, kemudian Jakarta pakai D, Jakarta. Oh karena ya, Jepang oke. mintanya itu diganti menjadi, nama lain dari Batavia menjadi Jakarta pakai D, dan kemudian ketika, ejaan yang disempurnakan tahun 1972, nama Jakarta D-nya dihilangin, jadi J gitu kan. Nah, di situ saya melihatnya periodisasi, zaman ketika itu masih bernama Sunda Kelapa, itu yang orang pasti berasumsi, wilayahnya adalah di Pelabuhan Sunda Kelapa. Oke. Padahal Pelabuhan Sunda Kelapa itu baru diresmikan, diabadikan namanya tahun 1970-an. Saya lupa persisnya 77 apa 76 atau berapa gitu ya, oleh, Gubernur Ali Sadikin. Sebelumnya bernama Pelabuhan Pasar Ikan. Oh, karena memang dekat situ ada pasar Iya, ikan pasar ya? ikan Mhm di mhm. seberang Museum Bahari. Betul. Makanya kalau kita baca, telusuri sejarah kereta api yang dulu langsirnya dari apa, dari wilayah Kota Tua di dekat gedung BNI 46 itu langsirnya sampai ke, depan Museum Bahari, gitu. Oke. Untuk apa sih, kayak mundur untuk, kembali lagi gitu. Jadi Mmm. jadi disebut, pasar ikan gitu, dan pelabuhannya adalah pelabuhan pasar ikan, dan, ternyata orang banyak yang nggak ngeh gitu ya, nggak menyadari bahwa itu sebenarnya bukan, daerah, Sunda Kelapa. Karena garis pantai Sunda Kelapa pada zaman dulu, pada abad ke-5 gitu ya, itu masih tahun-tahun yang ini ya, tahun-tahun 100 tahun sebelum kota Batavia itu garis pantai itu masih sekitar kereta api atau di jembatan Kota Intan. Oke. Kemudian kan akhirnya bertambah kan ininya Mhm. kan, tanahnya, lahannya segala macam, dan wilayah Batavia itu sudah mendekati, garis pantainya mendekati Museum Bahari atau dekat Menara Sabandar, Mhm. gitu loh. Itu yang banyak orang tidak menyadari bahwa, riwayat perkembangan, lahan dan kota Jakarta itu, bertambah secara periodik, Oke. gitu. Berarti memang ada iya, perubahan secara bukan letak Mhm, geografis ya, Pak, ada penambahan ya? iya, Penambahan ukuran sedimentasi wilayah gitu tanah ya? gitu loh, Oke. Kalau kita lihat kan zaman kolonial apalagi masa mhm, VOC gitu ya, memang aktivitas kan rata-rata ke utara nggak sih, Pak Ade? iya, Iya heeh, kan ya? mhm, Karena sebelum akhirnya ada Tanjung Priuk pun sepertinya, mhm, pelabuhan pasar ikan itu kan yang menjadi pintu mhm, gerbang dari luar betul. masuk ke Tapi Batavia akhirnya gitu kan ya? mendangkal, dan habis itu juga industri makin besar, habis itu industri makin berkembang dengan bukanya Terusan Suez tahun Oke. 1869, Mhm. dan kemudian akhirnya, durasi perjalanan dari negeri Belanda ke Indonesia, bukan ke Indonesia, ke Nusantara, itu lebih singkat dibandingkan kalau dia muter lewat bagian barat Afrika. Oh, Cape Town ya? Kenapa? Lewat Cape Town, apa Pantai Gading ya? Iya, Cape of Good Eh, Hope. oh apa sih namanya? Ya situlah Iya pokoknya, betul betul betul, heeh, pokoknya bagian mhm. selatan yang, bagian selatan benua Afrika gitu. Dan sejak itu mereka memboyong, istri dan anak-anak gitu, dan akhirnya, terbitlah periode, apa sih kalau mereka menyebutnya tempo dulu gitu. Oke, ya. Pemahaman tempo dulu mereka adalah sekitar tahun 1870 sampai 1942, zaman normal gitu, zaman apa, akulturasi, budaya Belanda dan budaya setempat jadi semakin berkembang gitu loh. Oke. Apa sih, dari pakaiannya, dari cara Mhm, makannya, kalau kita lihat foto-foto zaman dulu kan si nyonya-nyonya itu pakai kebaya, iya betul, tuan-tuannya pakai sarung gitu loh. betul. Jadi ada semacam percampuran budaya, Mhm, tidak hanya di busana tapi juga di kulinernya, terus juga di gaya hidupnya dan lain-lain gitu. Jadi mhm. panjang sekali sih mau bicara tentang pasar ikan pun, kita juga akhirnya bicara tentang Tanjung Priuk, dan kita juga akan bicara tentang legenda-legendanya seperti Si Manis Jembatan Oh Ancol iya gitu. betul, Yang katanya sopir angkot yang zaman sekarang, sopir angkot ya terutama yang tua-tua, katanya ketika lewatin jembatan itu yang di dekat Ancol, dekat stasiun Ancol itu, mereka masih klakson, Oh, tanda ya buat permisi. lewat? Oke, Permisi gitu. Jadi menarik gitu. Kalau orang muda-mudanya mungkin sudah tidak ini ya, nggak menyadari lagi, sudah tidak tahu informasi seperti itu, bahwa itu, mitos yang,
dipercaya oleh sebagian masyarakat gitu loh. Tapi Oke. buat orang-orang lama, terutama supir-supir angkot, mereka masih mempercayai itu dan masih, menghormati, eee, adat istiadat dan leluhur gitu loh. Oke. Terus juga kalau nggak salah kan ada legenda si Pitung juga Si ya, Pitung Pak juga, Ade, betul. heeh. Iya, oke deh. Oke, mungkin ini, eee, apa ya, menuju ke akhir pembahasan kita, Pak Ade ya, ternyata ini panjang sekali dan memang nggak ada habisnya kalau Nggak kita ada ngomongin habisnya, kota tua ya. heeh. Satu pertanyaan lagi, Mhm Pak Ade, mhm kira-kira apa sih harapan Pak Ade terkait dengan, perkembangan pariwisata mhm atau geliat, wisata sejarah mhm di wilayah kota tua atau mhm mungkin secara lebih luas di Indonesia gitu, mhm mhm. harapan Pak Ade apa? Heeh, saya dan kami sahabat museum tuh berharap, eee, akan muncul lagi yang, komunitas-komunitas, penggiat sejarah gitu. Tidak hanya sahabat museum, tapi yang lain-lain yang bisa berkembang lagi dan mereka bisa menceritakan, riwayat kota mereka kepada, rekan-rekan satu kotanya atau pengunjung yang datang ke kota mereka dan mereka Oke. bisa mempersembahkan, mereka bisa menceritakan, mereka bisa membuat, tamu-tamu dari luar kota atau di luar negeri bisa menikmati kota mereka, tidak hanya bangunan tuanya tetapi kulinernya, seni budaya, dan adat istiadatnya. Saya pikir, itu kalau kalau itu bisa dijalankan, serentak dan bersama-sama, saya pikir itu akan bagus sekali. Betul sekali, setuju sih saya, Pak Ade. Iya, Oke deh, nah teman-teman Historia.id tadi kita udah ngobrol sama Pak Ade ya, bahwa kenapa sih wisata di kota tua ini bisa begitu berkembang, itu mungkin salah satunya juga karena kota tua ini menjadi pusat ya, Pak Ade ya. mhm, Tidak hanya jadi pusat administrasi, pusat, kegiatan atau bisnis gitu ya, tapi memang kota tua ini menjadi apa ya, saksi dari berkembangnya kota Jakarta, mungkin bisa dikatakan kayak gitu ya, Pak betul, Ade ya. mhm 400 tahun loh teman-teman, lebih itu panjang, ada berbagai banyak kisah, ada berbagai macam peristiwa di situ kan. Jadi mhm. tidak mengherankan kalau akhirnya sekarang, kota tua Jakarta itu bisa dikatakan jadi ikon kota Jakarta juga ya, Betul, Pak Ade ya. destinasi unggulan dan everybody love it. Betul, semua orang ke situ, bener Heeh, banget, dan oke. biayanya murah. Oh iya bener, iya Heeh betul, itu heeh. kayaknya salah satu yang utama sih, Pak Iya, Ade. heeh, biayanya murah, jadi kalau mau ke sana juga nggak perlu bawa duit banyak-banyak, yang penting, Betul, bisa menikmati museum, tiketnya 5.000, bisa menikmati jajanan yang ada di mana-mana gitu, betul. bisa menikmati gerai-gerai internasional gitu, misalnya es krim dari titik-titik, Iya, iya. dan yang pasti transportasinya juga Iya, terjangkau ya, Pak Ade ya, terjangkau, bener, heeh, bisa diakses transportasi umum. mhm, Oke, makasih banyak Pak iya, Ade Purnama sudah berkenan hadir dan sama ngobrol tentang melancong ke kota tua Jakarta nih. Kita mhm, kan jadinya walaupun virtual ya, cuman ngobrol aja, heeh, siapa tahu teman-teman Historia tadi jadi penasaran, besoknya pengen mhm datang mhm, langsung gitu atau kita kan. buatin acaranya. Nah, tuh boleh juga tuh, Pak Ade. Oke deh kalau gitu, terima Mhm, kasih teman-teman Historia.id sudah menyaksikan obrolan saya dengan Pak Ade Purnama nih di Jejak Dokumentasi Podcast episode Melancong ke Kota Tua Jakarta. Kira-kira kalian penasaran gak sih episode selanjutnya podcast ini akan kemana aja atau akan ngobrol sama siapa lagi? Jangan lupa saksikan terus, nanti informasinya bisa dilihat di sosial media History.id. Terima kasih banyak, dadah!